gara-gara berani memecat Kiai Haji Imaduddin Usman dari kepengurusan Lembaga Bahsul Masail PBNU, akhirnya terkenalah karmanya, terkenalah musibahnya, terkenalah kualatnya. Baik, sahabat pejuang keadilan, kali ini saya akan menyampaikan berita kepada sahabat-sahabat sekalian, tentunya berita terbaru yang sahabat tunggu-tunggu. Berita ini tak lain dan juga tak bukan perihal dampaknya atas polemik nasab ini yang digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Polemik nasab ini sudah bergulir 2 tahun lebih lamanya. Segala konsekuensi, segala resiko sudah diterimanya oleh memang orang-orang yang bermain di polemik nasab ini. Pihak manapun itu, entah itu pihak dari pro habaib ataupun pihak habaibnya langsung dan pihak Kiai Haji Imaduddin Usman. Berita terbaru, terhangat, terakhir kali ini kita dengar ialah pemecatan Kiai Haji Imaduddin Usman secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, secara sepihak tanpa konfirmasi. Perihalnya, kenapa Kiai Haji Imaduddin Usman diberhentikan secara tidak hormat? Karena tak jauh daripada itu pastinya adalah dampak daripada polemik nasab Ba'alwi ini yang digagas langsung oleh Kiai Haji Imaduddin Usman atas tesisnya ini. Tak dipungkiri, di tubuh Nahdlatul Ulama sendiri banyak sekali yang kontra terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman, walaupun Kiai Haji Imaduddin Usman itu merupakan pengurus Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan juga beliau selaku Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama wilayah Banten. Akan tetapi karenanya ada hal subjektif, akhirnya tidaklah lepas daripada hal demikian, entah itu tendensi ataupun arogansi-arogansi yang lainnya dilakukan oleh para mereka pembela habaib Ba'alwi, yang walaupun notabene masih selaku pengurus Nahdlatul Ulama dari tingkatan cabang bahkan sampai ke pusat. Kali ini saya akan menyampaikan dampak dan resiko konsekuensi yang sudah diterima oleh para mereka yang mana memang selaku pemecatan Kiai Haji Imaduddin Usman dari keanggotaan Lembaga Bahsul Masail PBNU. Ada satu hal yang saya soroti dan akan saya angkat. Tokoh ini ialah Pak Fahru Rozi, Ketua PBNU bidang keagamaan. Orang ini memang yang selalu menggembosi, bahkan selalu menyinyir, bahkan selalu seolah menyodotkan, menghinakan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman dengan banyak bahan olokan lainnya. Bahkan Kiai Fahru Rozi ini pernah langsung diskusi dengan Kiai Haji Imaduddin Usman walaupun tidak dengan kapabilitasnya. Tetapi Kiai Haji Imaduddin Usman masih menghargai, karena bagaimanapun itu beliau saudara kita di Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Imaduddin Usman tidak membalas dengan ocehan-ocehannya dia seperti yang dia lakukan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Pelaku pemecatan Kiai Haji Imaduddin Usman sebagai anggota Lembaga Bahsul Masail PBNU tidak jauh daripada peranan orang ini. Karenanya melihat daripada kedekatan orang ini dan sefrekuensi dengannya Mbah Yai Ketua Rois Am PBNU, yakni Yai Miftahul Akhyar, dengan berbanyak indikasi, satu masih kepengurusan di PBNU, dan yang kedua subjektivitas semata, dan yang ketiga sefrekuensi dengannya. Akhirnya dilayangkanlah surat keputusan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman diberhentikan dari kepengurusan Lembaga Bahsul Masail PBNU. Tak lama, tidak sampai seminggu, mulai dari 14 Oktober kemarin sampai saat ini 19 Oktober, mulailah
dirasakan olehnya. Bermunculan konsekuensinya, resiko yang didapatnya. Entah apa itu, jikalau kita bisa dinamakan, ini ialah kualat ataupun karma. Karomah Kiai Haji Imaduddin Usman mulailah muncul dirasakan oleh mereka-mereka. Mereka yang menghinakan Kiai Haji Imaduddin Usman mulai dimunculkan segala kebusukannya, siapapun itu, entah dari rumpun sampai ke atas. Akhir-akhir ini terbongkarlah aibnya Pak Fahru Roji ini. Kebiadabannya dibongkarlah oleh sang istri, oleh sang mantan istrinya. Kebiadaan Pak Fahru ini sangatlah tidak bisa ditolerir, karenanya beliau selaku seorang ulama dikenalnya. Bahkan selaku pengurus organisasi paling besar di Indonesia ini, ialah pengurus besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan. Oke, kali ini kita langsung lanjut saja membaca tulisan curhatan daripada istrinya, mantan istrinya Pak Fahru Roji ini. Langsung saja kita ke tulisannya. Saya dapat ini dari Facebook, jadi sahabat silahkan baca saja di Facebooknya. Ini Facebook resmi, Facebook pribadinya, Facebook asli, bukanlah Facebook bajakan, apalagi Facebook buzzer. Silahkan baca langsung di status Facebooknya mantan istri sang ketua PBNU bidang keagamaan. Nama Facebooknya Mar'atul Mahmudah. Di album pada suatu hari. Matur. Suatu hari seorang santri matur gurunya yang secara tak sengaja dipertemukan Allah. Saya terus-menerus dikatai tidak solihah karena nggak mau diam, nurut saja setelah menemukan banyak kejanggalan. Saya hanya klarifikasi sebenarnya ada apa dan siapa, serta bagaimana menegaskan posisi jika itu memang ia lakukan, maka saya persilahkan sebagai haknya dan saya ambil posisi hak saya, pergi baik-baik karena tidak bersedia. Ini menurutnya ya, kata-katanya dari mantan istri Pak Fahru ini. Terus kemudian mungkin ini kata gurunya, apa yang kamu temukan? Dijawablah oleh mantan istri Pak Fahru ini, dalam banyak waktu ada banyak yang saya temukan. Kayaknya memang sengaja ditaruh supaya saya temukan. Rambut bercat pirang panjang, beberapa helai di jaketnya saat pulang dari luar kota, CD perempuan, dan softtek ada darahnya di tempat sampah kamar mandi di rumah apartemennya di luar kota. Obat kuat nganu di tasnya pulang dari luar kota. Kondom di dompetnya saat pulang dari acara organisasi di luar kota yang menginapnya di hotel mewah dan sering ada chat mesra masuk terlihat di layar HP-nya saat ia sudah tidur dan saya belum kiai. Terus kata kiainya, lalu apa jawaban klarifikasimu? Katanya, itu semua perbuatan jin. Kamu kalau tidak percaya jin, maka kamu enggak beriman dan enggak masuk surga dan enggak bisa masuk surga. Sudah diamlah biar masuk surga. Ini mungkin kata Pak Fahru Roji ya. Lalu kamu jawab apa? Kata gurunya itu. Saya percaya jin. Saya percaya jin itu ada. Tapi sejak kapan jin pakai celana dalam dan mengalami menstruasi? Mikir nggak sih jawab kayak gitu? Terus dia bilang apa? Kata kiainya ini mungkin ya. Gak usah pakai otak, dasar keras kepala. Perempuan solihah, taat apapun yang dikatakan suaminya. Fokus saja ngurus rumah tangga, karena yang di luar rumah bukan urusan rumah tangga. Sudah tak kasih contoh, tak suruh bersikaplah kayak dia, yang selalu terima apapun jawabanku, gak pernah bantah. Terimun, jawabanku iku perbuatan jin. Selesai masalah kita ini, besok lagi nemu apapun, ngerti yo, iku kelakuannya jin. Selebihnya kami jadi sering bertengkar tentang solihah karena solihah yang ia maksudkan sangat menyakiti nalar saya, baik nakli maupun akli kiai. Oh, jadi ini disambung dari
jawabannya Pak Fakhrul ini dengan mantan istrinya ini ya. Kata kiainya, Duk, perempuan yang ia ceritakan itu memang solihah dengan menerima penjelasan kayak gitu. Tapi ia pasti sangat sakit dan sangat menderita karena ia perempuan normal serta waras akalnya. Wajar Allah mengambilnya karena tidak pantas untuk laki-laki seperti itu. Ia sudah pasrah, disakiti sesakit-sakitnya. Ia terima hingga batas kemampuannya dicabut Allah. Lalu kamu berusaha menyelamatkan akal sehatmu yang disakiti kayak gitu, setelah hatimu juga disakiti dengan penemuan-penemuan itu. Apakah kamu sanggup menahan sakit itu selamanya hingga menjadi solihah? Model seperti yang terdahulu itu? Oh, kayaknya ini berarti sedang menceritakan perempuan yang dibanding-bandingkan dengannya oleh Pak Fakhrul ini ya. Terus jawabannya, saya tidak kuat Kiai. Kata Pak Kiai, serahkan pada Allah. Menangislah, minta kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kamu menangis pada manusia manapun termasuk dia, sebab nggak akan berubah. Kemudian kata mantan istrinya ini, boleh kan saya minta pada Allah agar berubah? Kata Kiai, boleh. Tapi berubahnya terserah Allah ya. Lagi pula dulu hanya satu orang laki-laki itu sebagai suami yang menyakiti perempuan solihah itu hingga kayak gitu, sementara sekarang kamu disakitinya beserta keturunannya secara jelas begitu arahnya. Apa mampu kamu? Saya nggak mampu, makanya saya juga sudah jatuh sakit berkali-kali. Tapi saya ingin dia berubah jadi baik dan normal nalarnya. Allah mampu merubah. Kata Kiai, boleh kamu minta berubah, tapi perubahan kayak apa terserah Allah. Pastikan saja doamu itu perubahan baik untuk dirimu dan anak-anakmu. Santri ini pulang balik ke maktab hotelnya, berurai air mata sambil merapal terima kasih padanya. Ya Allah, aku minta bisa bertemu beliau karena nggak pernah diizinkan pergi keluar rumah, apalagi sowan keluar kota. Tadinya kukira akan bertemu sepulang ke tanah air, diam-diam pergi sowan tanpa pamitan. Ternyata langsung engkau jawab kabulkan doaku seketika di sini. Langsung ketemu di gerbang Masjid Nabawi ini, sekeluarku dari Raudhah Madinah yang demikian indah. Bacalah kisah ini dengan hatimu, fiksi ataukah nyata, tak penting manakala hatimu menemukan kebaikan dan hikmah di dalamnya. Nah, itulah curhatan dari seorang mantan istrinya Pak Fakhrul Razi. Nah, ini baru diposting 3 hari yang lalu. Berarti tidak lama setelah pemecatan Kiai Haji Imaduddin Usman dari Lembaga Bahsul Masail PBNU. Sekarang mulai terasa kan karomahnya Kiai Haji Imaduddin Usman itu seperti apa? Ya Jabar ya Kohar, siapapun yang melawan kebenaran itu akan tumbang dengan sendirinya. Entah itu dengan pembunuhan karakter yang dialaminya, ataupun reputasinya ambruk karena aib-aibnya dibongkar oleh orang terdekatnya, oleh orang yang mana pernah menjadi mantan istrinya. Oke, untuk itu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan dan mungkin salah sasaran, bukan ini orangnya, monggo diluruskan.